Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki urusan-urusan penting yang dibebankan kepada kita, baik urusan itu urusan keduniawian kita atau urusan menyangkut akhirat kita. Baik kita sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai bagian dari masyarakat, kita pasti ada urusan yang dibebankan kepada kita. Khusus sebagai orang tua, apa urusan penting yang harus kita urus untuk anak-anak kita? Allah Ta'ala membimbing kita hambanya dalam surat Luqman ayat 17. Ada 3 urusan yang penting yang harus kita serius dalam menanganinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, hajaklah yang baik, cegahlah yang buruk, sabar apa yang menimpamu, sesungguhnya ini termasuk urusan yang penting. Dari firman Allah surat Luqman ayat 17 ini, ada 3 urusan penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, keturunan kita. Yang pertama, ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, dirikan salat. Ini urusan penting yang pertama adalah mendirikan salat. Maka kita disuruh oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat, sabarlah dalam menyuruhnya. Ini pesan pertama yang sangat penting, adalah pesan salat. Kadang kita menyekolahkan anak, sampai menguliahkan anak, kita telepon, kita WA. Apa yang paling penting kita pesankan? Biasanya, nak, kamu punya uang, nak, kamu sehat, nak. Dan jangan lupa bagaimana salatmu, wahai anak-anak. Kan ini pesan penting. Karena begitu pentingnya salat. Dari surah Al-Ankabut 45 Allah ingatkan, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika anak keturunan kita sudah salat, dia sudah punya filter, punya penjaga diri. Yang akan menjaganya adalah salat. Dan Allah yang menjanjikan orang yang salat akan tercegah perbuatan keji dan munkar. Allah tentu tidak akan menyalahi janji. Misalnya ada anak muda duduk-duduk di tepi pantai, di batu-batu, digoyang ombak. Ketika mungkin ada niat mereka berduaan masuk syaitan, azanlah orang, kedengaran. Kalau mereka orang-orang yang salat, mereka akan bubar, berwudu, salat.
suci, maka hilanglah niat-niat jahat, keinginan-keinginan syahwat. Bahkan ketika berwudu, bersentuhan saja mereka menghindar, karena solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua yang sangat penting adalah setelah solat adalah wa'mur bil ma'ruf, ajak yang baik. Jadi anak-anak kita pesankan, punya kawan dia, punya teman, ajak yang baik. Apa itu yang baik? Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu yang baik? Yang punya manfaat. Jadi kalau anak-anak kita pelopor kebaikan, maka itu pesan yang bagus. Pesan kedamaian, wasulhu khair. Kalau ada temannya berkelahi, dia mendamaikan. Wasulhu khair, damai itu indah. Ya, anak kita mengajak kawannya sholat, mengajak kawannya puasa, mengajak kawannya mengaji. Ini sudah hebat ini urusan kita. Sejalan dengan itu, wanha anil munkar. Wahai anakku, cegahlah kemungkaran. Ketika anak-anak kita sudah mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia sebenarnya sudah mempelopori kebaikan sejak muda, dan dia sudah menjadi dai mubalik bagi dirinya, bagi kawan-kawannya. Maka ini urusan yang sangat penting untuk masa depan dunia akhirat. Yang ketiga yang penting adalah wasbir ala ma asabak. Hai anakku, sabar apa yang menimpamu. Anak-anak kita mungkin dikerjain kawannya, dibully, atau kadang-kadang mungkin ekonomi kita susah, terlambat uang sekolah, terlambat uang jajan, tidak cukup. Kalau mereka dilatih sabar, sabarlah anakku Azim, anak Riana Arifah. Maka kalau dia sudah biasa sabar, dia akan bertindak terkendali, dia akan tetap dalam kebaikan. Tapi kadang-kadang anak kita mengeluh, Pak, teman saya jahat, kawan saya nakal, saya dibully. Hantam itu, libas dia, bapak di belakangmu, mama membelamu. Maka ini menyebabkan anak-anak kita tidak menjadi penyabar, tapi suka emosi, suka pemarah. Maka ingatkanlah kesabaran ini kepada anak-anak kita, generasi kita. Karena man sabara zafira, kata Rasul. Siapa yang sabar, dialah yang akan sukses. Inilah yang sangat penting, azmil umur. Bagaimana kita menanamkan sholat, bagaimana kita amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana kita bersabar. Kalau ketiganya ini tertanam dengan baik, akan nanti berkembang, dia akan berbuah, maka dia akan melahirkan kebaikan di tengah umat. Bahkan juga akan melimpah kebaikan itu kepada kita orang tuanya sebagai modal. Walaupun kita sudah berada di alam barzah, kita tidak di dunia lagi, maka Allah akan memberikan terus limpahan pahala dari yang kita tanam. Urusan tiga yang penting ini yang dijelaskan di surat Luqman ayat 17. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.